Happy Couple, kembali kita berjumpa dalam program Pernikahan Bahagia bersama saya, Pendeta Nathanael Setiadi. Nah, Happy Couple, pernahkah kita mengevaluasi relasi dengan pasangan kita? Adakah hal-hal yang bisa membuat relasi itu menjadi rusak, menjadi koyak, atau bahkan menjadi busuk? Nah, tentu pengalaman hidup kita menunjukkan bahwa ada berbagai hal yang bisa mengoyak, merusak, atau bahkan membusukkan sebuah relasi. Salah satunya adalah iri hati. Seperti apa iri hati itu bisa merusak, bisa mengoyak, atau bahkan bisa membusukkan relasi? Tentu kita pernah mendengar ungkapan atau istilah yang mengatakan bahwa rumput tetangga terlihat lebih hijau. Kalau kita melihat pasangan tetangga, pasangan orang lain, bukan tidak mungkin kita merasa, loh, kok dia bisa ya punya kendaraan lebih baru daripada kami? Kok bisa ya pasangan itu berjalan-jalan ke luar negeri, sementara rumah tangga kita nggak kemana-mana? Kok bisa ya tas, sepatu, baju yang dikenakan oleh tetangga kita jauh lebih keren, jauh lebih trendy, jauh lebih fashionable ketimbang baju, tas, sepatu yang kita kenakan atau yang pasangan berikan. Nah, situasi itu bukan tidak mungkin bisa membusukkan relasi dengan pasangan. Mengapa? Sebab pasangan kita dilihat, dipandang, dinilai tidak berbuat apa-apa, tidak bisa memberikan lebih daripada apa yang kita butuhkan atau yang pasangan lain berikan. Nah, sehingga kita tidak lagi menghargai, tidak lagi menerima pasangan kita dengan penuh syukur. Nah, disitulah sikap iri hati itu bisa membusukkan relasi. Hari ini, Happy Couple, kita akan belajar dari firman Tuhan. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari kitab Amsal, pasal 14, ayat yang ke-30. Dikatakan apa? Firman Tuhan berkata, "Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang." Ada kata kunci di sana. Yang pertama adalah hati yang tenang. Bagi orang Yahudi atau dalam perspektif Alkitab Perjanjian Lama, hati menunjukkan pusat kesadaran seseorang. Sehingga pada bagian yang lain kitab Amsal dikatakan, "Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Nah, firman Tuhan tadi mengatakan penting sekali kita memiliki hati yang tenang. Hati yang tenang itu yang seperti apa sih? Apakah ketika hidup ini tidak pernah ada masalah? Tidak. Hidup ini tentu akan diwarnai oleh berbagai macam masalah. Entah pasangan yang terkena PHK, entah pendapatan yang berkurang atau katakanlah tidak mengalami kenaikan, entah anak-anak yang barangkali menghadapi bullying di sekolah. Ada banyak persoalan dalam kehidupan kita. Nah, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan hati yang tenang dalam bacaan ini? Hati yang tenang adalah hati yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh sikap atau situasi di luar sana. Tapi karena ada ungkapan syukur, ada perasaan puas dalam diri kita. Ketika kita memiliki pasangan yang makin lama, makin bertambah keriput pada kulit lengan, pada kulit wajah, kita bersikap tenang. Kenapa? Karena kita merasa, ya itulah naturnya kehidupan. Setiap orang pasti akan bertambah usia. Ketika bertambah usia, tentu vitalitas di masa muda akan berkurang. Bukan tidak mungkin perut suami kita tadinya katakanlah six pack menjadi big mac, menjadi tambun dan sebagainya. Itulah natur kehidupan. Ada perubahan. Nah, ketika kita bersikap tenang, maka kita bisa menerima segala perubahan yang terjadi dalam diri pasangan. Tidak mencoba membandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Tentu tidak akan imbang, tidak akan apple to apple. Pasangan kita sudah berumur, pasangan lain barangkali masih muda. Tentu tidak fair, tidak adil kalau kita membanding-bandingkan dalam kondisi demikian. Nah, karena itu penting sekali dalam sebuah relasi kita memiliki rasa puas atas apa yang ada dalam diri rumah tangga kita. Ada rasa syukur terhadap pasangan kita, apapun kondisi pasangan kita saat ini.
Rasa puas yang demikian bukan berarti bahwa kita tidak boleh maju, tidak boleh bergerak ke arah yang lebih baik. Tentu, berubah ke arah yang lebih baik adalah panggilan kita. Tetapi yang dimaksudkan adalah rasa cukup, rasa puas yang dilahirkan oleh karena ungkapan syukur dalam diri kita. Kita bersyukur pasangan kita diberikan oleh Tuhan. Kita bersyukur pasangan kita sehat adanya. Kita bersyukur pasangan kita mengasihi kita. Nah, kalau dalam diri kita ada hati yang tenang dalam pengertian seperti itu, maka kita bisa menghindari situasi yang kedua, yaitu situasi iri hati. Sikap iri hati tentu akan membuat kita tidak nyaman, membuat kita gelisah, membuat kita tidak enak ketika makan. Iri hati membuat kita memikirkan hal-hal yang barangkali terlalu jauh untuk kita pikirkan. Iri hati membuat kita gelisah. Iri hati membuat kita melupakan apa yang berharga yang ada di depan mata, yaitu pasangan kita, keluarga kita, apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, dalam program Pernikahan Bahagia, maka mari kita kenali apa yang membuat pernikahan itu terasa tidak bahagia bagi kita. Salah satunya adalah ketika muncul benih-benih iri hati. Kita melihat yang baik-baik dalam diri orang lain dan melupakan apa yang baik dalam diri pasangan, apa yang indah yang sudah Tuhan hadirkan dan kerjakan dalam kehidupan pernikahan kita. Karena itu, jadilah couple yang bersyukur atas pasangan yang sudah Tuhan berikan. Bersyukurlah untuk situasi kehidupan yang kita alami, karena dari situlah kita bisa menerima kondisi pasangan kita, kondisi keluarga kita, dan kita bisa memiliki hati yang tenang. Selamat menjadi pasangan yang berbahagia. Tuhan memberkati.